Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Arsila Ananda. Kali ini kalian akan bergabung dengan Kompas Podcast, yaitu Komuniti Pelajar Aktif Sosial. Ngomong-ngomong, gimana nih kabar kalian? Aku harap kalian sehat dan bahagia selalu ya. Tetap patuhi protokol, tetap semangat juga dalam situasi pandemi ini. Semoga pandemi cepat berlalu, kita bisa beraktivitas kembali seperti biasa, kita bisa melaksanakan sekolah offline, bertemu dengan Bapak Ibu Guru dan teman-teman lainnya. Amin. Kalian juga ikut aminin dong. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa sih yang bangsa kita punya tapi bangsa lain nggak punya. Kalian tahu nggak? Kalau kalian nggak tahu biar ku kasih tahu sedikit ya, walaupun belum seberapa pengetahuanku. Oke, kita langsung masuk ke aspek pertama, yaitu jumlah dan potensi penduduk yang cukup besar. Indonesia saat ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 269 juta jiwa atau 3,49% dari total populasi dunia. Indonesia berada di peringkat keempat negara berpenduduk terbanyak di dunia setelah Tiongkok dengan jumlah 1,42 miliar jiwa, India dengan jumlah 1,37 miliar jiwa, dan Amerika Serikat dengan jumlah 328 juta jiwa. Sebanyak 56% atau 150 juta jiwa dari penduduk Indonesia adalah masyarakat urban. Jumlah penduduk Indonesia terus tumbuh dari 261,1 juta jiwa pada 2016 menjadi 263,9 juta jiwa pada 2017. Pada 2018, jumlah penduduk Indonesia mencapai 266,7 juta jiwa. Wow, jika Indonesia mendapat peringkat keempat di dunia, berarti Indonesia ini termasuk banyak loh masyarakatnya. Aspek kedua, semangat kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda yang mendorong bangsa Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang lepas dari penjajahan. Yang pertama lepas dari penjajahan loh, bukan lepas dari masa lalu. Lalu ada aspek yang ketiga, Indonesia memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya, seperti adat istiadat, bahasa, agama, kesenian, dan sebagainya. Perbedaan atau keanekaragaman tersebut tidak menjadikan bangsa Indonesia bercerai-cerai, namun justru merupakan potensi untuk mengembangkan dirinya menjadi bangsa yang besar. Oke, saya akan kasih beberapa contoh dari adat istiadat, bahasa, agama, dan kesenian. Poin yang pertama adalah adat istiadat. Di Indonesia ini memiliki banyak sekali adat istiadat. Beberapa contoh dari adat istiadat yaitu ada sekaten. Sekaten merupakan salah satu adat istiadat yang dilaksanakan di Yogyakarta. Lalu ada ngaben. Ngaben ini merupakan upacara pembakaran jenazah yang sudah menjadi warisan leluhur. Ngaben ini adalah salah satu upacara yang ada di Bali. Lalu ada ruatan. Ruatan adalah salah satu upacara adat di Jawa yang memiliki tujuan untuk menyucikan seseorang, lingkungan, atau masyarakatnya. Poin kedua yaitu Indonesia memiliki beragam bahasa yang negara lain nggak punya loh, yaitu dari bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura, bahasa Minangkabau, bahasa Musi, bahasa Bugis, bahasa Banjar, bahasa Aceh, bahasa Bali, dan bahasa Betawi. 10 bahasa tadi adalah bahasa-bahasa yang dimiliki Indonesia namun bangsa lain nggak punya loh. Lalu ada poin yang ketiga yaitu agama yang ada di Indonesia. Agama yang ada di Indonesia meliputi agama Islam dengan jumlah 87,2% atau lebih dari 207 juta orang. Lalu ada agama Protestan dengan jumlah 6,9% orang, Katolik dengan jumlah 2,9%, Buddha dengan jumlah 0,7%, dan Konghucu dengan jumlah 0,05%. Kalau kalian tanya, kok lebih banyak penganut agama Islam sih daripada agama lain? Ya memang negara kita ini mayoritas penduduknya beragama Islam. Poin yang terakhir yaitu kesenian yang ada di Indonesia. Kesenian yang ada di Indonesia ini meliputi batik. Batik ini telah ditetapkan UNESCO pada tanggal 2 Oktober tahun 2009 yang selanjutnya diperingati Hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober. Alat musik angklung. Angklung ini berasal dari Jawa Barat dan sudah diakui UNESCO sejak tahun 2011. Lalu ada kesenian wayang kulit. Kesenian wayang kulit telah mendapatkan pengakuan UNESCO sejak tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia loh. Dan yang terakhir ada keris. Keris ini merupakan senjata tradisional khas dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. UNESCO telah mengakui keris sebagai kekayaan budaya Indonesia pada tahun 2005. Dan sebenarnya masih banyak lagi sih kesenian-kesenian yang dimiliki bangsa Indonesia namun bangsa lain nggak punya. Aspek yang terakhir. Nah, Indonesia ini memiliki banyak sekali keindahan alam dengan aneka ragam flora dan fauna yang membuat masyarakat negara lain tertarik dan berwisata ke Indonesia. Saking kerennya Indonesia tuh guys, sampai didatangin oleh masyarakat dari luar negeri loh.
Oke, aku akan memberitahu kalian beberapa tempat-tempat keindahan alam yang ada di Indonesia. Yaitu ada Pulau Weh. Pulau Weh ini menyandang status sebagai daerah paling barat di wilayah Indonesia. Salah satu spot yang menunjukkan keindahan alam Indonesia di Pulau Weh adalah Pantai Ibai. Lalu ada Danau Toba yang terletak di wilayah Sumatera Utara. Kalian pasti udah nggak asing lagi dong tentang cerita Danau Toba. Kalau di sini ya 11-12 lah ya sama ceritanya baru kelinting. Gunung Bromo. Gunung Bromo adalah salah satu gunung yang sangat populer di kalangan wisatawan karena menawarkan keindahan alam Indonesia yang menakjubkan. Selain Gunung Bromo, banyak sekali loh gunung-gunung yang didatangi para wisatawan entah dari dalam negeri atau luar negeri hanya karena ingin melihat keindahan alam Indonesia. Ada lagi nih Raja Ampat. Raja Ampat adalah Pianemu atau Pianemu yang merupakan kawasan kars. Guguran Pulau Karang ini tampak cantik membentang di laut sehingga sering dijuluki sebagai surga kecil. Nah, itu tadi beberapa keindahan alam yang ada di Indonesia yang sangat populer di kalangan wisatawan entah dari dalam negeri atau luar negeri. Oke teman-teman, jadi sebenarnya apa sih yang kita bisa ambil dari pembahasan tersebut? Jadi gini, yang kita bisa ambil dari pembahasan tersebut adalah Indonesia ini adalah negara yang amat kaya dengan keberagamannya, dari yang memiliki cukup banyak jumlah penduduk hingga memiliki banyak keindahan alam. Jadi kita sebagai warga asli Indonesia harus senantiasa bangga, bersyukur, dan menjaga kelestarian bangsa ini. Nah, mari kita semua selalu menjaga kelestarian Indonesia dan selalu bangga dengan apa yang bangsa Indonesia punya. Mungkin cukup sampai di sini podcastnya. Terima kasih. I love you so much buat kalian semua yang udah dengerin podcast ini. Aku Arsila pamit undur diri. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kayu papan bunga setangi, kapan-kapan kita sambung lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.